Ya, dari ratusan ribu calon pegawai negeri sipil yang terpilih di seluruh Indonesia, tercatat ada 100 calon pegawai negeri sipil mengundurkan diri. Alasannya tadi beragam, mulai dari penempatan lokasi yang tidak sesuai, kemudian gaji dan tunjangan yang jauh dari ekspektasi, hingga kehilangan motivasi. Kita bahas fenomena ini dengan Reza Fatur Rahman, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia. Mas Reza, selamat malam. Selamat malam, Mbak Puspa. Mas Reza, kalau ngelihat datanya mungkin angkanya nggak sebanding gitu ya dengan yang tetap melanjutkan proses selanjutnya menjadi pegawai negeri sipil. Tapi kalau lihat angka 100 ini nampaknya menguak cerita-cerita baru, justru ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi, tanda kutip, dengan anak sekarang, pandangan anak sekarang. Kalau pandangan Anda soal ini seperti apa? Apa yang miss mungkin dalam tata kelola perekrutan di badan negara? Oke, baik. Terima kasih Mbak Puspa ya. Artinya saya setuju bahwa angka 100 memang tidak terlalu signifikan kalau misalnya kita bandingkan dengan lebih dari 100 ribu ya yang sudah dinyatakan lulus gitu ya. Tapi ini fenomena yang menarik sebenarnya khususnya berkaitan dengan batas maksimal usia 35 tahun kemudian melamar CPNS gitu ya. Secara teoritis sebenarnya kalau misalnya kita mencoba membedah gitu ya bagaimana motivasi seseorang untuk mendaftar pekerjaan gitu, pekerjaan tertentu, tentu saja tadi ada banyak faktor gitu ya yang kita bisa lihat. Kalau misalnya kita lihat dari equity dan expectancy theory gitu ya, equity dia akan membandingkan kira-kira kalau seseorang bekerja pada posisi yang sama, fair nggak nih, adil nggak gitu ya. Ketika saya melakukan ini, ada orang lain yang kerjakan pekerjaan yang sama, fair atau tidak. Kemudian yang berkaitan yang kedua berkaitan dengan ekspektasi adalah apa yang mereka pahami kalau yang mereka melakukan memenuhi kontrak kinerja, katakanlah yang disepakati, mereka akan mendapatkan apa gitu ya. Ini yang sebenarnya menjadi hal yang menarik khususnya generasi Z tadi ya, di bawah 35 tahun. Artinya secara umum sebenarnya hasil seleksi yang sudah dilakukan itu seharusnya bisa menghasilkan orang-orang yang setidaknya memenuhi 4 kriteria ya. Mereka punya track record yang bagus gitu ya. Kedua, mereka memiliki kualifikasi yang baik untuk melakukan pekerjaannya gitu ya. Kemudian yang ketiga, mereka memiliki kemampuan untuk bekerja bersama dengan yang lain gitu ya. Dan yang terakhir ini yang penting adalah komitmen mereka gitu untuk kemudian melakukan pekerjaannya dengan baik. Gitu. Oke, Mas Reza, tapi kalau ngomongin soal alasan mereka kan gaji, tunjangan, penempatan lokasi, sebetulnya itu sudah diatur begitu dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 77, tidak bisa diganggu gugat kalau mengenai gaji. Kemudian kalau penempatan juga nomor 94 tahun 2021 juga sudah diatur. Artinya mereka bisa mencari informasi ini sebelumnya. Tapi nampaknya tidak ada sosialisasi lagi ketika mereka sudah duduk dalam proses tesnya. Tidak ada sosialisasi mengenai gajinya akan didapat berapa, golongan ini akan didapat berapa. Apakah memang itu tidak menjadi review begitu ya untuk tahun-tahun sekarang gitu yang memang perkembangan zaman semakin pesat? Ya, artinya saya memandang sebenarnya kan belum terkonfirmasi dengan data ya, Mbak Puspa gitu. Kita belum lihat nih datanya sebenarnya apa dari 100 sekian itu. Apakah betul terkonfirmasi yang besar karena masalah gaji? Atau misalnya ada alasan yang lain, misalnya berkaitan dengan faktor penempatan nantinya misalnya gitu ya. Kalau misalnya kita perhatikan misalnya yang paling banyak proporsinya di Kementerian Perhubungan gitu. Mungkin ada indikasi apakah ini berkaitan dengan penempatan. Atau alasan lain mungkin berkaitan dengan keluarga misalnya gitu ya. Boleh saja gitu. Kemudian setelah diterima ada masukan dari orang tua tadi. Banyak kita lihat di dalam salah satu wawancara ada anak muda bilang, wah ini suruh orang tua baiknya apply PNS aja gitu ya. Nah ini yang sebenarnya perlu di-clearkan gitu. Oke, nah kalau untuk anaknya sendiri, sebetulnya apa yang harus dipertimbangkan sih ketika memilih untuk menjadi PNS, ketika memilih instansinya dan lain-lainnya? Ya artinya kalau secara general pasti literatur sebelumnya atau kajian-kajian studi berkaitan dengan motivasi seseorang untuk menjadi pekerjaan itu saja biasanya memang umumnya berkaitan dengan daya tarik dari kompensasi yang diberikan gitu ya. Tapi tadi kompensasi kan gaji itu yang paling penting gitu ya. Yang kedua ya tentu saja bagaimana kemudian kemungkinan dia diterima gitu biasanya ya. Dana ini yang mungkin tidak terlalu panjang dipertimbangkan oleh mereka yang kemudian mengambil keputusan untuk mundur gitu. Tapi kalau jadi PNS nantinya kan kita tahu harus taat pada setiap birokrasi negara walaupun jaminan hari tuanya memang terlihat lebih cerah begitu.
Tapi kalau melihat dari birokrasi ini, jelas ada sanksi yang akan menunggu kalau melanggar. Nah, sekarang bahkan sebelum menjadi PNS, CPNS ya, BKN mewacanakan akan ada sanksi dan denda hingga bahkan ratusan juta rupiah untuk CPNS yang mundur dari lolos seleksi ini, dari tahap ini. Menurut Mas Reza, ini idealkah? Ya artinya kan mungkin kita perlu pahami dulu situasinya ya Mbak ya. Yang saya pahami kan ketika ada pengumuman CPNS, maka yang bersangkutan harus memenuhi sejumlah administrasi sehingga kemudian bisa muncul NIP-nya gitu ya katakanlah ya. Nah akan berbeda kondisinya ketika NIP-nya sudah muncul gitu. Asumsi saya ketika NIP-nya itu belum muncul sebenarnya masih bisa untuk kemudian dikondisikan kandidat berikutnya yang kemudian masuk kita katakanlah ya. Itu logika secara umum gitu ya. Nah kalau seandainya memang yang menjadi isu utama adalah berkaitan dengan gaji, barangkali ini waktu momentum yang tepat untuk kemudian meninjau kembali gitu ya RUU berkaitan dengan struktur gaji ASN gitu ya. Yang ini sampai dengan saat ini kan belum diketuk gitu ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi momentum yang baik juga untuk melihat ke arah sana menurut saya. Artinya bagaimana kemudian ASN ini menjadi satu kerjaan yang atraktif gitu ya, dan berbagai perkembangan situasi. Seperti misalnya mungkin saya kasih contoh sedikit, wacana work from anywhere gitu ya, yang diwacanakan saat ini gitu. Saya pikir itu menjadi salah satu hal yang atraktif dan itu perlu untuk kemudian dikaji lebih lanjut sehingga negara gitu ya mendapatkan ASN yang berkualitas dan juga highly motivated untuk kemudian melakukan pekerjaannya dengan baik. Oke, Mas Reza, kalau tadi mengatakan ini jadi momentum tepat sebetulnya untuk mengulas kembali kebijakan mengenai gaji untuk para abdi negara ini. Nah, kalau kita lihat kan gaji itu sebenarnya sudah ada bakunya, ya, dan itu kemungkinan akan mengubah hal tersebut dan juga melihat keuangan negara akan seberapa lama dan seberapa sulitnya untuk mengubah hal itu. Ya tentunya itu butuh komunikasi politik gitu ya antar berbagai pihak gitu ya. Tapi saya melihat artinya ketika memang terkonfirmasi misalnya berkaitan dengan data yang sudah dibuka, ternyata memang terkonfirmasi dari 100 sekian orang itu yang mengundurkan diri, memang terkonfirmasi bahwa utamanya faktor berkaitan dengan gaji gitu ya. Artinya ini menjadi refleksi, artinya semangat dari peraturan yang menjadi payung untuk kemudian melakukan katakanlah aktualisasi mengenai struktur gaji bukan lalu kemudian mendukung bahwa harus naik semua ya, gitu kan kita pahami. Gitu, tapi bagaimana kemudian insentif yang diberikan itu memang sepadan dengan performance mereka, dengan workload mereka, gitu, sehingga lebih proporsional antara mereka yang katakanlah kontribusinya tidak seberapa dengan mereka yang kontribusinya lebih banyak gitu untuk pencapaian organisasi. Oke, Mas Reza, kita tahu bukan hanya CPNS, tapi ada P3K juga yang banyak sekali mengundurkan diri dari instansi pemerintahan. Artinya ini menjadi titik titik untuk ada restorasi besar-besaran di tata kelola perekrutan ini supaya tidak terjadi hal seperti ini di kemudian hari. Ya artinya kalau dari segi teknis saya pikir ini room for improvement ya. Bagi penyelenggaraan seleksi dan rekrutmen saya setuju gitu ya. Artinya sebenarnya kan salah satu yang kemudian mungkin menjadi catatan adalah dengan sekian banyak calon yang melamar untuk menjadi CPNS itu tidak ada sesi untuk kemudian mengakomodir pertanyaan untuk mengeksplorasi komitmen. Karena memang kalau seandainya BKN ataupun instansi yang kemudian terlibat di dalamnya menyelenggarakan wawancara, biasanya kan ditanyakan dalam wawancara itu terlalu posisi gitu ya. Nah ini yang mungkin dipertimbangkan misalnya memasukkan beberapa pertanyaan dalam instrumen yang ditanyakan gitu kepada para bakal calon CPNS ini gitu ya, sehingga mencegah gitu ya adanya tingkat presentase yang tinggi gitu ya untuk mereka yang mundur setelah dinyatakan lulus ya, sayang sekali gitu. Jadi sebenarnya komitmennya berarti yang harus dipertanyakan kembali apakah memang benar ingin masuk menjadi pegawai di pemerintahan atau hanya coba-coba dalam sesi ini begitu. Tapi Mas Reza melihatnya seperti apa dengan tata kelola perekrutan yang sekarang ada, mungkin tidak mudah juga untuk menjadi PNS. Apakah pegawai negeri sipil masih menjadi primadona untuk masyarakat Indonesia? Saya kira kalau seandainya kita bertanya apakah profesi PNS itu masih menjadi primadona atau tidak, kita bisa melihatnya dari angka pendaftar ya. Dan saya meyakini bahwa sebenarnya PNS masih menjadi primadona, tidaknya sampai dengan saat ini gitu ya. Meskipun tadi artinya para pengambil kebijakan perlu untuk mengantisipasi adanya
pergeseran ekspektasi gitu ya. Katakanlah kalau seandainya PNS itu bisa menawarkan work from anywhere, kejelasan berkaitan dengan benefit tertentu yang mereka bisa dapatkan, khususnya bagi generasi Z tadi ya, karena kan mereka di bawah 35 tahun gitu. Ini menjadi salah satu refleksi menarik menurut saya gitu. Tapi tentu saja perlu didasari oleh basis data yang memadai. Oke, harus ada pengkajian ulang baik data dan juga tadi informasi dari para pelamar tersebut, bagaimana komitmen mereka untuk bekerja menjadi abdi negara. Mas Reza Fatur Rahman, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Mbak Puspa.